Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah, syukur atas segala nikmatnya, terutama nikmat dapatnya kening kita bersujud di maghrib yang berbahagia ini secara berjamaah di awal waktu di masjid sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa salat dan salam ini terus juga tercurahkan terus seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Sedang jemaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang amalan hati yang salah satunya adalah tawakal. Dan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Umar radhiyallahu an Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu tayr ta'du khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmizi. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini sebagai hadis yang hasan. Sidangnya menghamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Umar meriwayatkan satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Bagaimana burung-burung ini? Mereka itu berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Selain Imam Tirmizi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, Ibnu Hibban, Al-Mubarak, dan lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan mencukupkan rezekinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan rezeki kepada burung. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, zat yang tidak pernah mati. Karena itu barang siapa yang bertawakal kepadanya, niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah mengadakan segala sesuatu terhadap setiap sesuatu. Kita jemaahkan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini diambil dari kata wakala yakilu, yaitu artinya mewakilkan. Dan dari kata ini berbentuk kata wakil. Kata wakil bisa diartikan dengan pelindung. Jadi kalau orang bertawakal, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Dan dialah Allah atas segala sesuatu menjadi wakil. Bahkan kita sering mendengarkan wa kafa billahi wakilah, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Di sini dapat kita simpulkan bahwa seorang yang bertawakal kepada Allah, maka dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyerahkan urusannya kepada yang lain. Nah, Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin mengatakan tawakal itu sebagai penyandaran hati hanya kepada wakil yang ditawakali. Jadi hanya menyandarkan hati kepada wakil. Karena kita kadang-kadang ketika menyerahkannya menyekon urusan ron halih punya. Kalau bicara kita dunia. Tapi ini kalau bukan engkau ya Allah, maka
tidak akan selesai urusan saya. Nah, maka dia mengatakan, janganlah engkau serahkan urusanku kepadaku walaupun hanya sekejap mata, walaupun tarfata aini. Sekejap saja jangan engkau serahkan urusanku kepadaku. Sedang jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan bertawakal kemudian usaha menjadi terhenti? Ini yang kadang-kadang salah dipahami. Dalam Al-Quran, tawakal itu diulang sebanyak 11 kali. 9 berbentuk tunggal dan 2 berbentuk jamak. Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengingatkan, misalnya dalam surah Al-Anfal, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kamu kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Ada perintah dulu, perintah untuk melakukan sesuatu, baru kemudian si manusia ini tawakal. Maka tawakal ini tidak identik dengan pasif, tetapi ya disebut orang tawakal itu adalah orang yang mahu berusaha. Jadi apabila dia menginginkan sesuatu tetapi tidak mau mengerahkan potensi yang ada pada dirinya, maka orang ini tidak seperti yang dimaksud. Tawakal adalah urusan hati. Ia hadir setelah badan dan pikiran dioptimalkan terlebih dahulu. Jadi dia bersungguh-sungguh mencari rezeki, dia bersungguh-sungguh berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah cukup usahanya, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan orang-orang yang bertawakal ini seperti burung yang pergi pagi hari dalam keadaan kenyang dan kemudian pulang pergi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, burung tidak menjandarkan sesuatu itu kepada apapun. Dia tidak punya perdagangan, dia tidak punya pertanian, dia tidak punya kolam, enggak ada apa-apa burung, tapi dengan tawakalnya bahwa dia berusaha terbang, kemudian Allah telah menentukan rezekinya. Kadang hari ini dia dapat padi, kadang pada besok yang lain dia dapat bunga-bunga rumput, pada tempat yang lain dia akan dapat makanan-makanan yang lain. Tetapi tidak pernah kita dengar kabar ada burung yang mati kelaparan. Burung yang mati kelaparan itu burung yang di dalam sangkar. Tapi kalau burung yang bebas, enggak ada yang mati kelaparan. Kenapa? Karena tawakal burung ini sempurna sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis tadi, Imam Ahmad memberi komentar, tidak ada isyarat yang membolehkan kita untuk meninggalkan usaha. Demikian kata Imam Ahmad. Sebaliknya, di dalam hadis ini terdapat isyarat tentang perlunya kita bergerak mencari rezeki. Jadi maksud hadis di atas bahwa seandainya manusia bertawakal kepada Allah dalam berpergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui kebaikan rezeki di tangan Allah, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat, sebagaimana burung-burung tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya tentang status orang yang kerjanya hanya duduk-duduk saja, beribadah, dan kemudian dia berkata, aku tidak mau bekerja sampai rezekiku datang sendiri. Maka Imam Ahmad mengatakan, orang tersebut adalah orang malas dan orang yang tak mengenal ilmu. Jadi kita sebagai manusia apapun harus berusaha terlebih dahulu, kemudian baru kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat lain daripada tawakal, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair. Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Ini menarik ini. Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Apa maksudnya? Burung ini lembut sekali dia tidak takut kepada apapun. Dia semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ulama menjelaskan tentang burung ini. Dia hatinya sangat lembut, dia hatinya patuh, dia hatinya taat. Maka karena keadaan demikian, maka Allah lah yang mencukupkan rezekinya. Maka sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah-faedah tawakal ini, yang mana Allah mencukupkan rezeki kita, yang mana Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, yang mana Allah akan mencukupkan segala urusan kita. Sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, kemudian kita kembalikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita kembali. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى الله دوما تدور